Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tercurahkan pula kepada segenap keluarganya yang beriman, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai pengikut setianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu kitab, satu buku tentang cara menuntut ilmu dan bagaimana akhlak yang harus dipegang oleh para penuntut ilmu, adab yang harus dimiliki oleh para penuntut ilmu. Kitab ini teman-teman sangatlah penting, khususnya bagi kaum muslimin muslimat umumnya, khususnya untuk para penuntut ilmu. Karena betapa banyak dari para penuntut ilmu atau bahkan kita sendiri banyak menuntut ilmu, akan tapi tidak kunjung kita merasakan manisnya ilmu. Tidak kunjung kita melihat hadirnya perubahan demi perubahan yang dari kurang baik menjadi baik, itu tidak terasa hadir gitu. Sehingga dunia kita pun seperti itu saja, ibadah kita juga seperti itu saja, perjuangan kita juga seperti itu saja. Atau kita seakan-akan tidak mendapatkan manisnya ilmu, tidak bisa mendapatkan atau tidak bisa memetik buahnya dari ilmu itu sendiri gitu. Sehingga kitab ini menjawab bagi kita-kita yang memiliki kegelisahan itu. Sudah lama kita menimba ilmu tapi tidak kunjung perubahan terjadi pada diri kita. Kita sudah lama menuntut ilmu, hadir di kajian, membaca kitab dan seterusnya, tapi tidak kunjung mendapatkan manisnya dari ilmu itu sendiri. Sehingga ibadah kita pun tidak banyak berubah, perilaku kita pun tidak banyak berubah, dan seterusnya. Kitab ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dan kegelisahan-kegelisahan yang tadi kita sampaikan. Kitab ini ditulis oleh Imam Burhanuddin Az-Zarnuji, salah satu ulama yang hidup di abad ke-6 Hijriah. Beliau wafat tahun 593 Hijriah, dan beliau adalah salah satu ulama besar di mazhab Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Beliau salah satu ulama besar yang banyak dipuji oleh ulama-ulama sezamannya atau ulama-ulama yang datang setelahnya gitu. Bahkan teman-teman, saking pentingnya buku ini itu tidak hanya dipelajari oleh para penuntut ilmu, oleh para kaum muslimin muslimat. Tapi suatu hari Sultan Abdul Hamid bin Khan III Turki Utsmani, beliau sampai meminta kepada salah satu ulama besar di negaranya untuk mensyarah kitab ini, yang kemudian akan digunakan di Turki Utsmani untuk mendidik kaum muslimin muslimat, para penuntut ilmu dengan kitab ini gitu. Kemudian berikutnya, saking pentingnya buku ini sampai para orientalis, orang-orang yang bukan muslim, mereka mempelajari agama Islam cuma untuk mencari celah-celah yang dengannya mereka bisa menjatuhkan kaum muslimin. Dan salah satu kitab yang mereka pelajari, kitab ini yang ditulis oleh Imam Burhanuddin Az-Zarnuji. Sehingga ketika kita mengetahui para misionaris gitu, mempelajari kitab ini untuk mencari celah bagaimana bisa menjatuhkan kaum muslimin, menyesatkan kaum muslimin, membuat para penuntut ilmunya menjadi tidak lagi melanjutkan menuntut ilmunya, maka yang mereka lakukan adalah mengkaji kitab ini untuk mencari kelemahan kaum muslimin, mencari kelemahan para penuntut ilmu, mencari kelemahan para ulama, karena mereka tahu gitu bahwa kebesaran umat Islam, kejayaan umat Islam, dan perbaikan umat Islam ini itu berawal dari para ulama. Jika para ulama telah hadir, jika para ulama telah mengamalkan ilmunya, jika para ulama telah menuntut ilmu, berjuang, berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala, menyebarkan ilmu ini dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata, maka dengan seperti itulah keadaan umat Islam akan terperbaiki. Kehidupan umat Islam akan menuju perbaikan demi perbaikan, menjadi hal yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Itu yang tidak diinginkan oleh para misionaris. Mereka tidak ridho jika melihat kaum muslimin itu bisa berdiri dengan tegak, dengan kejayaannya dan kebesarannya dan keadilannya dan seterusnya. Mereka hanya menginginkan agar kita ini terus berada dalam keadaan tidur, berada dalam keadaan di bawah, tidak berjuang, tidak membaca kitab, apalagi tidak mentadabburi Al-Quran Karim, tidak menuntut ilmu gitu. Mereka itu yang mereka cari teman-teman. Sehingga kitab ini sangatlah penting gitu untuk kita pelajari bersama. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di sini muqaddimah penulis. Jadi ini adalah muqaddimah yang dituliskan oleh Imam Burhanuddin Az-Zarnuji. Kita baca. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan Bani Adam dengan ilmu dan amal atas semua makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum wa laqad karramna bani Adam." Sungguh telah kami muliakan Bani Adam dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala lainnya. Jadi kisahnya saat itu malaikat
Saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, malaikat itu sedikit bertanya kepada Allah, "Kenapa engkau menciptakan manusia ini gitu, yang kelak pasti dia akan melakukan kerusakan di muka bumi, menumpahkan darah dan seterusnya?" Kemudian Allah menjawabnya bahwa Allah lebih mengetahui dari para malaikat gitu, tentang apa yang akan terjadi kelak di masa depan gitu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan ilmu kepada Nabi Adam tentang nama-nama semua yang ada di muka bumi ini. Poinnya adalah Allah ajarkan Nabi Adam ilmu. Kemudian Allah meminta kepada malaikat dan bangsa jin untuk memberikan sujud penghormatan kepada Nabi Adam, karena Nabi Adam diberikan ilmu yang tidak Allah berikan pada para malaikat dan bangsa jin gitu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala meminta kepada mereka untuk sujud penghormatan kepada Nabi Adam. Itu tentang kemuliaan, satu kemuliaan dari seseorang yang Allah berikan ilmu. Allah tinggikan derajatnya, Allah muliakan ia di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala lainnya. Begitu juga dengan kita saat kita menuntut ilmu, kemudian Allah memberikan ilmu kepada kita, dan kita saat belajar ilmu itu, menyampaikan ilmu itu murni karena Allah Subhanahu wa taala semata, maka Allah pun akan memuliakan kita yang menuntut ilmu ini di depan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala lainnya. Nah, jadi di mukadimah ini penulis mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan Bani Adam dengan ilmu dan amal. Dengan ilmu dan amal. Ilmu itu harus diamalkan atas semua makhluknya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin bangsa Arab maupun non-Arab, beserta para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman, di mana mereka adalah sumber ilmu dan hikmah. Mereka sumber ilmu dan hikmah, teman-teman. Ini harus menjadikan catatan penting bahwa yang penulis tulis di sini tentang Ahlu Bait Rasulullah SAW, ada Fatimah di sana, ada Ali bin Abi Thalib di sana, ada Hasan di sana, ada Husain di sana, kemudian ada sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Itu disebutkan oleh Imam Burhanuddin, mereka adalah sumber ilmu dan hikmah. Nah, ini poin yang harus kita catat baik-baik. Sumber ilmu adalah yang ada pada generasi sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Itu sumber ilmu. Dan inilah yang ingin diruntuhkan oleh orang-orang misionaris gitu. Misionaris. Mereka yang mempelajari Islam tapi bukan untuk memperjuangkan Islam, tapi untuk menjatuhkan dan meruntuhkan Islam. Mereka mengatakan bahwa semua buku-buku hadis gitu, itu tidak ada nilainya. Hadis Bukhari, hadis Muslim, tidak ada nilainya. Kenapa? Mereka mengatakan bahwa hadis ini kan telah ditulis ratusan tahun lamanya gitu. Bahkan mungkin 1000 tahun lebih hadis-hadis itu ditulis, dan Al-Quran pun demikian. Kemudian mereka mengatakan, lantas bagaimana? Menurut akal, tidak akan mungkin terjadi buku itu yang ditulis 1000 tahun lebih lamanya, kemudian sampai pada kita dan masih terjamin keasliannya, itu mustahil. Mereka mengatakan demikian, musuh-musuh Islam mengatakan demikian. Mereka mustahil. Mereka mengatakan mustahil kalau tidak terjadi perubahan-perubahan itu. Nah, maksudnya apa teman-teman? Ini yang harus kita pahami, bahwa kita meyakini tidak seperti yang mereka yakini. Karena umat Islam ini memiliki keistimewaan khusus dari umat-umat sebelumnya. Apa keistimewaan yang diberikan oleh umat ini, umat Islam kita semua, adalah isnad, as-sanad. Sanad itu adalah silsilah para perawi, orang-orang yang meriwayatkan hadis ini dan ilmu-ilmu ulama itu. Siapa yang meriwayatkan? Orangnya jelas. Dari fulan, dia mendengar dari fulan, dia mendengar dari fulan, dia mendengar dari fulan, dari ulama tabi'in. Dan dari ulama tabi'in mengatakan aku mendengar sahabat, dan sahabat itu mengatakan aku mendengar Rasulullah SAW bersabda ini dan itu. Itu sanad yang hanya Allah berikan untuk umat Islam ini, teman-teman. Nah, akhirnya Al-Quran juga hadis-hadis Rasulullah SAW itu sangat terjaga kemurniannya, keasliannya sampai detik hari ini dan sampai hari kiamat kelak insyaallah taala. Kenapa? Karena ada para ulama-ulama yang menjaga kemurnian ini gitu, melalui sanad tadi. Nah, ini yang ingin mereka hancurkan gitu. Sehingga mereka banyak mencacat para sahabat, banyak mencacat para ulama tabi'in itu. Sehingga yang mereka maksud adalah kalau para perawi hadis ini telah dicacat oleh mereka, sehingga mereka akan mengatakan ulama ini dusta, ulama ini berbohong, ulama ini punya masalah dan seterusnya, mereka akan menolak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh ulama-ulama kita itu, para perawi-perawi itu, para sahabat-sahabat itu. Dan kalau mereka sudah menolak perawinya, maka ilmunya pun, hadisnya pun akan ditolak. Dan kalau itu sudah terjadi, maka Islam tidak akan lagi tersisa. Tidak akan lagi tersisa. Kenapa mereka bisa melakukan seperti itu, teman-teman? Mereka menyamakan antara agama mereka dengan kitab mereka, agama dan kitab mereka. Mereka samakan dengan agama dan kitab kita. Sungguh tidak bisa disamakan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak berjanji kepada nabi-nabi sebelumnya untuk menjaga kelestarian kitab-kitab mereka, kitab-kitab suci mereka. Allah tidak berjanji itu. Tapi Allah berjanji kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi yang terakhir, risalah Allah Subhanahu wa taala yang terakhir. Allah berjanji bahwasanya Allah sendirilah
yang akan menjaga kemurnian wahyu Allah ini, yaitu Al-Quran Karim dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW hingga hari akhir, hari kiamat. Allah berjanji itu. Sehingga saat mereka nih, umat lain mendapati kitab mereka, kitab Taurat mereka, kitab Injil mereka, itu tidak ada yang orisinal, tidak ada yang murni, tidak ada yang 100% asli. Semua sudah dirubah oleh tangan-tangan kotor dari ahli agama mereka. Gitu. Dicatat, ditambahkan, ditulis, dihapus, diganti. Sehingga antara satu kitab suci mereka dengan satu kitab suci mereka yang versi lain itu banyak perbedaan, banyak pertentangan. Gitu. Karena kenapa seperti itu terjadi? Karena Allah tidak menjamin keasliannya sampai hari kiamat, enggak. Karena setiap nabi yang datang, rasul yang datang itu akan menghapus syariat yang datang sebelumnya gitu. Sehingga menjadi syariat yang baru gitu. Dan tidak ada nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad SAW, nabi yang terakhir. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjaga agamanya ini, Al-Qur'annya ini, hadisnya ini sampai hari kiamat agar senantiasa membawa umat Islam ini berada dalam jalan lurusnya. Ini harus kita catat baik-baik, teman-teman. Dan sumber ilmu itu adalah generasi para sahabat. Kenapa? Karena mereka melihat Al-Quran ini turun kepada Rasulullah SAW dan melihat bagaimana Rasul memahaminya dan melihat bagaimana Rasul mengamalkannya, sehingga para sahabat adalah orang yang paling tahu tentang agama Islam ini. Sehingga jika kita, teman-teman, tidak berpegang teguh kepada pemahaman para sahabat dalam memahami agama Islam ini, maka akan terjadi pertikaian yang sangat banyak sekali. Agar kita bisa bersatu dengan kaum muslimin lainnya, maka harus kita kita setorkan nih pemahaman kita ini, kita hadapkan pemahaman kita ini kepada pemahaman para sahabat. Apakah yang kita pahami dari agama Islam kita ini sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat tentang agama ini? Jika sesuai, maka alhamdulillah dan ketahuilah bahwa itulah yang benar. Tapi jika tidak sesuai, maka ketahuilah itu tidak benar dan jangan lakukan. Karena para sahabat telah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka tidak melakukan ini itu, maka ikutilah. Kita insyaallah taala akan masuk surga. Dan jangan membuat hal-hal yang baru dalam agama ini yang tidak dilakukan oleh para sahabat, oleh Nabi SAW, tidak dilakukan oleh para sahabat-sahabat. Cukup. Saat mereka bisa diam dari hal baru di agama ini, bisa diam, kemudian tidak menyampaikan kepada orang-orang, maka kenapa kita tidak bisa diam dalam perkara-perkara baru yang hadir di zaman ini? Kemudian kenapa kita tidak bisa diam untuk menyampaikan kepada kaum muslimin perkara yang baru ini? Kenapa kita tidak mencontoh para sahabat? Ketika para sahabat diam dalam masalah ini, udah tidak menyampaikan masalah ini kepada para kaum muslimin, maka kita pun harus demikian sebagai adab kita kepada Rasulullah SAW, sebagai adab kita kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ini poin yang sangat penting, bahwa orang-orang musuh-musuh Islam ingin mengajari kita untuk keluar dari kaidah ilmu ini, bahwa sumber ilmu ini adalah para sahabat. Mereka ingin mengeluarkan kita di tema ini, maka jangan sekali-kali kita terpengaruh, teman-teman. Kita harus berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW dan sunnah para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis yang sahih, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Kalian itu harus memegang sunnahku, kata Rasul, ajaranku. Dan ajaran-ajaran dan sunnah-sunnah yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat setelahku, kata Rasulullah. "Addu 'alaiha bin nawajid." Gigitlah ajaran itu dengan gigi geraham kalian. Maksudnya apa? Gigit dengan kuat. Gigi geraham menunjukkan bahwasanya kita harus berpegang teguh dengan sangat kuat gitu. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran gitu. "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam." Barang siapa yang tidak mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah jelas kepadanya petunjuk ini, sunnah Rasul ini, tapi dia sengaja tidak mau mengikuti sunnah itu, kemudian mereka pun tidak mau mengikuti jejak kaum muslimin. Dan para Imam Syafi'i pernah ditanya, mana dalil kita harus mengikuti jejak sahabat? Akhirnya Imam Syafi'i membawakan ayat ini. Dan yang dimaksud siapa yang bertentangan dengan sunnah Rasul, tidak mau mengambil sunnah Rasul, tidak mau mengikuti jejak para kaum muslimin. Yang kaum muslimin saat ini yang dimaksud siapa? Para sahabat. Kenapa? Ayat ini kan turun di zaman itu. Dan siapa kaum muslimin yang Allah maksud saat Allah menurunkan ayat ini? Ayat ini turun di zaman Rasul. Maka siapa kaum muslimin itu? Sahabat. Ini pendapat Imam Syafi'i. Saat ditanya, mana dalil tentang harusnya kita mengambil pendapat para sahabat juga? Ayat ini dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti jejak Rasulullah SAW dan jejak para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Dan barang siapa yang menyelisihi, tidak mau mengambil ajaran Rasul, tidak mau menyamakan pemahamannya dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah akan berpaling dari mereka dan Allah akan masukkan dalam neraka. Karena mereka melakukan syariat siapa?
Mereka mengaku melakukan syariat Allah Subhanahu wa taala, tapi kenapa tidak Rasul lakukan syariat itu dan tidak dilakukan oleh sahabat? Maka ini poin yang pertama. Dan poin yang kedua, agar kita tidak bertikai sesama kaum muslimin, tidak berbeda pendapat bersama kaum muslimin, atau sekalipun berbeda, maka berbedanya di hal-hal yang boleh berbeda. Caranya bagaimana? Mari sama-sama kita kembalikan pemahaman kita ini tentang agama Islam ini kepada pemahaman para sahabat. Apa yang diyakini sahabat, yakinilah oleh kita. Apa yang tidak dilakukan oleh sahabat, kita juga tidak melakukannya. Apa yang dilakukan oleh sahabat, kita melakukannya. Apa yang sahabat diam, maka kita pun harus diam. Apakah semua agama sudah dijelaskan? Ya, semua agama sudah dijelaskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan disampaikan oleh para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, tidak ada satu kebaikan kecuali aku telah menunjukkannya kepada kalian, dan tidak ada satu yang diharamkan melainkan aku telah mengingatkannya kepada kalian semua. Gitu. Maka teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini awal mukadimah yang sangat penting sekali untuk kita pahami bersama dari kitab Ta'limul Muta'allim. Ta'lim artinya mengajarkan, al-muta'allim orang yang mau belajar. Jadi cara mengajarkan, begini loh cara menuntut ilmu yang sesungguhnya. Mungkin sampai di sini dulu teman-teman. Insyaallah kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya, masih pada muqaddimah penulis, yaitu Imam Burhanuddin Az-Zarnuji rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Wallahu taala a'la wa a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua dan istiqomah, dan semoga Allah senantiasa menjaga kita di atas hidayahnya, Allahumma amin, hingga akhir hayat. Mari sama-sama kita cukupkan majlis kita dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.